aja banyak. Kalau banyak bicara begini-begini tahu tutup aja. Shalom Aleichem, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Budi Prasetyo. Kali ini kita akan bahas soal keanehan anomali yang ada di Indonesia lagi ya. Jadi ada kasus di mana warung daging babi ya, warung tempat makan babi begitu loh ya. Mereka digeruduk dan juga bilang dibubarkan aja, sambil marah-marah begitu. Nah, tapi yang buat saya heran, ada tempat prostitusi di situ tapi tidak dibubarkan. Nah, saya lebih heran lagi juga ada loh pondok-pondok pesantren itu yang kiainya itu cabuli murid-muridnya ya, santriwatinya, tapi juga nggak dibubarin. Jadi sebenarnya yang haram ini apa? Yang haram ini makanan atau kelakuan sebenarnya? Mari kita bahas. Ya, kita langsung saja nonton videonya, video yang beberapa waktu ini sempat viral ya, ini dia videonya, kita nonton saja. Tahu aja banyak. Kalau banyak bicara begini-begini tahu tutup aja. Jadi teman-teman harus paham, kalau ada warga yang ngedemo warung babi guling, itu karena warga yang demo masih keturunan babi. Makanya mereka protes karena tidak terima leluhurnya dimasak di situ. Ingat, babi itu haram. Terus bawa santri. Kurang lebih seperti itu videonya. Mereka marah-marah dan juga tidak suka karena ada yang namanya warung daging babi. Oke lah, kalau itu bagi kalian itu haram, ya simpel aja, nggak usah datang makan di situ. Kenapa kalian marah-marah? Toh yang makan di situ juga mereka yang menganggap bahwa babi ini tidak haram kok. Ya, ini yang namanya anomali ini. Ya, kita akan bahas ini aja. Sebenarnya dalam kekristenan itu hal yang paling mendasar dalam haram mengharamkan ini ya, yang tidak boleh dimakan dan lain-lain, sebenarnya ya Tuhan tuh menilai dosa itu berdasarkan moralitas, sebenarnya bukan sekedar soal makanan. Makanya seringkali ya orang karena jenis makanannya ini itu maka dibilang wah ini nggak bener nih, ini haram nih. Dalam Matius 15 ayat 11 dikatakan, bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan apa yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang. Ya, dalam konteks ini ya jelas maki-makian, ngomong kotor, ngomong kasar, menyakiti hati orang, ngomel-ngomel, paksa-paksa orang tutup warung. Nah, itulah sebenarnya sesuatu yang menajiskan. Itulah sebenarnya sesuatu yang haram gitu dah. Bukan apa yang dimakan. Yang dimakan kan ya ujung-ujungnya juga masuk dalam perut dan keluar lagi kan. Tapi kan kalau ini mulut kotor dan lain-lain ya bahaya kan. Makanya bukannya yang ke dalam mulut tapi yang keluar dari mulut ini nih. Nah, Markus 7 ayat 19 katakan, dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Sebenarnya semua makanan sudah boleh aja. Kenapa? Karena keselamatan bukan soal makanan minum begitu. Dan juga ini kan juga sudah bukan persoalan lagi di mana pada waktu itu bangsa Israel keluar dari padang gurun dan lain-lain. Bukan. Ini sekarang orang yang percaya itu sudah multi. Sudah dari berbagai suku bangsa. Jadi ya tidak hanya dari bangsa Israel. Nah, 1 Korintus 10:25, segala sesuatu dijual di pasar boleh kamu makan tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tapi dibilang ya kalau menjadi batu sandungan ya nggak usah dimakan gitu ya. Jadi intinya segala sesuatu ya boleh aja. Tapi kalau kamu menganggap nggak boleh ya jangan ngerusak-ngerusak, maksa-maksa orang untuk tutup. Jadi sebenarnya dianggap sebagai sesuatu yang menajiskan, yang haram, yang tidak boleh, itu jelas hal moralitas. Moralitas bukan persoalan makanan. Nah, sekarang di sisi lain kalau kita melihat banyak sekali kejadian-kejadian haram sebenarnya yang mana seorang ustadz tokoh agama itu mencabuli, mensetubui bahkan santriwatinya begitu. Dan ini nggak ada yang pergi demo, nggak ada yang tutup juga nih pondok gitu kan. Jadi apakah ini dihalalkan begitu ya? Kalau dalam Kristen jelas itu tidak boleh. Tidak boleh. Makanya kita harus paham baik-baik bahwa Alkitab itu sangat tegas menolak percabulan dan prostitusi. Jadi prostitusi dan percabulan ini jelas tidak boleh. Nah,
Jadi berbeda dengan persoalan makanan, Alkitab secara konsisten dan tegas mengecam percabulan dalam segala bentuk. Jadi kecam berapa kali dalam Alkitab, bahkan dibilang kan tidak boleh juga LGBT, tidak boleh juga hal-hal yang sebenarnya ya dilarang begitu dalam hal moralitas atau morality. Jadi bukan melulu soal makanan begitu loh. Jadi makanan babi dilarang begitu, korupsi halal, repot juga ya. Ayat-ayat Alkitab tentang percabulan nih ya, kita coba lihat ya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Karena inilah kehendak Allah, yaitu pengudusanmu, supaya kamu menjauhkan dirimu dari percabulan. Bahkan dikatakan Keluaran 20 ayat 14, jangan berzina. 1 Korintus 6 ayat 18, larilah dari percabulan. Setiap dosa lain yang dilakukan manusia terjadi di luar tubuhnya, tetapi orang yang melakukan percabulan berdosa terhadap tubuhnya sendiri. Bagaimana kita menjaga kudusan tubuh kita kalau kita melakukan percabulan? 1 Korintus 6 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, bukan milik sendiri sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Mari kita muliakan Allah dengan tubuh kita. Jadi sebenarnya lebih penting ya kalau kalian itu yang ngamuk-ngamuk di tempat prostitusi gitu loh. Ngamuk-ngamuk kepada mereka tokoh-tokoh agama yang menggunakan kekuasaannya untuk mencabuli perempuan-perempuan begitu. Nah, inilah pentingnya sebenarnya peran aktif dari pemerintah. Dalam Alkitab sendiri ya dikatakan di sini Roma 13 ayat 1 sampai 7, pemerintah menerima otoritas dari Allah ya untuk menegakkan ketertiban. Dalam Roma 13 ayat 3 sampai 4 juga dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena pemerintah bukan saja tidak membawa pedang dengan sia-sia, ia adalah hamba Allah untuk membalaskan murka yang berbuat jahat. Nah, pemerintah itu punya peran yang sangat penting ya, tapi ya problemnya lagi ya pemerintah di sini yang didukung ya mereka ini, orang-orang ini bukannya melakukan sesuatu yang benar, tapi ya malah begitu, entahlah ya. Nah, inilah pentingnya untuk kita juga berperan aktif ya teman-teman ya, sebenarnya untuk mengingatkanlah saudara-saudara kita ini, mereka ini yang apa-apaan begitu loh, kok bisa sampai mengamuk, melakukan hal-hal yang nggak jelas seperti ini ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, sebenarnya orang Kristen itu tidak membenci pelakunya sebenarnya. Kita ini mengasihi pelakunya, tapi ya kadang-kadang kelakuan-kelakuan yang begitu tuh, itu yang repot sekali ya. Bahkan dikatakan Yohanes 8 ayat 11 ya, bagaimana ketika ada seorang perempuan yang tertangkap berbuat zina, Yesus mengampuninya. Jangan berbuat dosa lagi, katakan. Semua orang mau lempari dia dengan batu, tapi Yesus mengatakan, buat kalian yang nggak punya dosa, silakan lempari duluan. Ya, tapi nggak ada yang berani lempar duluan. Kenapa? Ya banyak dosanya mereka. Gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang sebenarnya menjadi fokus penting, bahwa kita tidak boleh membenci setiap orang yang melakukan dosa itu, perzinahan, tapi kita membenci tindakannya, makanya dibatasi tindakan-tindakan seperti itu, bukan malah orang makan babi. Aduh, makan babi direpotin ya, hal-hal yang berzina nggak dipikirin ya kan. Nah, makanya kita penting ya untuk mengcover ini semuanya. Dan kesimpulannya ya, ada 3 prinsip utama yang saya bisa simpulkan dalam hal ini. Yang pertama adalah makanan bukan persoalan moral ya. Alkitab Perjanjian Baru menyatakan semua makanan halal, tidak ada makanan yang membuat seorang najis. Tapi percabulan yang jelas-jelas adalah dosa. Alkitab secara konsisten dan tegas mengecam prostitusi ya. Yang ketiga ya, mungkin kita bisa sampaikan kritik kita itu ya dengan sopan ya, dibilang dengan penuh kasih, dengan hormat kepada pemerintah. Justru yang bagaimana ya, pemerintah nerima pajak dari makanan yang mengandung babi ya kan, tapi orang jualan babi dilarang-larang begini dibiarin ya, bingung juga ya. Ya itulah mungkin yang bisa
kita bahas hari ini ya. Kita doakan sama-sama supaya ada ketertiban di Indonesia ini. Luis Budi Prasetyo sini, God be with you all.